Datang dari mimpi semalam, bulan bunda bermandikan sejuta cahaya di langit yang merah, ranum seperti anggur. Wajahmu membuai mimpiku. Sang pujaan tak juga datang, angin berhembus bercabang, rinduku berbuah lara. Sang pujaan tak juga datang, angin berhembus bercabang, rinduku berbuah lara. Sang pujaan tak juga datang, angin berhembus bercabang, rinduku berbuah lara. Sang pujaan tak juga datang, angin berhembus bercabang, rinduku berbuah lara. Anyways guys, welcome to Breakout. Gue Boy William. I'm Cheryl Shinafia. Yes, dan kita sekarang barengan sama Payung Teduh. They have to be chill, Yeah, man. that's Oke, not chill. coba kita tes suara dulu. Boleh dengan nama. Saya Is di gitar vokal. Alright. Saya Comi di kontrabas. Kontrabas. Cito di Di belakang. ya Di belakang drum. saya Ivan di gitar lele. Kita lele. Galele, dan mereka adalah Payung Teduh, dan barusan lagu pertama yang mereka bawain ya, that was really nice, itu keren banget loh lagunya. Angin Angin pujaan pujaan hujan. hujan. Angin Pujaan Hujan, itu tentang apa lagunya? First song kan kalau nggak salah ya? Lagu pertama Payung Teduh dan lagu single pertama di album kedua Dunia Batas yang kemarin. Nilai filosofinya sih hujan nggak bakal datang tanpa angin yang pas. Hujan nggak akan datang tanpa angin yang pas. Jadi hujan yang datang itu pasti dengan angin yang emang pasangannya dia gitu. Oke. Ini tapi lebih liriknya ke tuh- tentang kerinduan. Liriknya tuh berbau filsafat banget ya. Siapa sih? Siapa sih yang tulis sih? Siapa sih? Emang Kebetulan saya. bareng-bareng? Oke. Lagu itu jadinya justru bukan sama Payung Teduh. Jadi lagunya di kelas. Jadi itu workshop bikin lagu bareng Is.
lagi mau bikin drama musikal dan hari itu latihan buat grup musik dan penyanyinya. Saya lagi ngeblank nggak tahu mau ngapain. Akhirnya bareng-bareng di kelas dan saya lupa di lagunya kayak tadi kayak gimana ya. Ternyata ada murid yang gini Kak, aku ngerekam kok. Wah, thank you gue bilang. Jadi yang ngitain lu lagi kalau nggak ngerekam. Jadi yang kerennya nih Payung Teduh katanya bukan cuma berprofesi sebagai musisi aja ya. Jadi kayak contohnya Mas Is ngajar, kalau Mas Romi dan Kalau saya dosen, dosen. Dosen apa nih? dosen sastra Inggris. Lu what do you do? Gue terakhir gue honorer di dinas gitu. Lu kerja di mana juga? Kerja sih sebenarnya. Payung Teduh aja? Iya. Ini awal ketemunya gimana sih kalian? Teater Pagupon. Apa? Teater Pagupon. Jadi kami ketemu di teater. Kami lebih duluan berteman sebelum bermain musik. Awal-awalnya tuh sebelum main musik yang sejuk kayak gini, itu tuh genre-nya tuh apa sih? Saya hard rock, Chris Cornell, Randy Kravitz dan Kate. Wow. Kalau dia Saya hardcore dan black metal. Wah, Rammstein, Marilyn Manson. wow. Dia Dream Theater. Bubak terus lah. Oke. Ini Carpenter. Carpenters. Teater sih yang bikin kami kayak gini pas di Pagupon. Maksudnya titik baliknya justru ketika bekerja untuk kebutuhan naskah harus mengikuti cerita, harus mengikuti situasi, harus mengikuti nuansa di situ kan, moodnya juga harus ngikutin itu. Kadang bikin musik buat tari, kadang bikin musik buat ya musik scoring doang. Jadi itu yang lama-kelamaan pas Payung Teduh ngumpul jadi gini musiknya, itu asal bang. Jadi kalau Payung Teduh ini emang formasinya berempat ya? Ya, formasinya berempat sekarang, tapi awalnya cuma berdua dulu. Ini namanya lucu sih, Payung Teduh itu dari mana sih kalian dapat nama itu? Nah, panggung pertama Festival Film Perancis tahun 2008 di UI juga. Kami diundang untuk ngisi acara itu dan pertama kali gue bilang Payung Teduh is Comi, terus ada penonton, namanya apa dong? Kita mikirin band aja nggak niat, apalagi mikirin nama. Ada yang mau ngasih nama, terus temen kami dari anak FISIP waktu itu Caca ya, Payung Teduh. Kenapa dibilang Payung Teduh? Tempat di UI kok banyak payung-payung, tempat kami nongkrong tadi nge-jam segala macam bawa cuma berdua. Terus kenapa Payung Teduh? Adem aja, mau hujan mau terik, dengerin aman aja gitu. Dengerin aman aja. Very philosophy. Yes, we are back dan kita masih barengan sama Payung Teduh. Oke, kalau kita lihat nih, mereka tuh instrumennya lucu-lucu ya. Iya. What do you call that? Big bass? Contrabass. Contrabass ya. Ada contrabass, terus ada gitar lele. Ya. Jarang-jarang loh itu di fuse gitu Itu dalam kenapa satu pemilihan musik. instrumennya seperti itu? Apa memang Nggak itu? sengaja. Nggak sengaja. Kok bisa? Beli buat anak dulu tadinya. Really? Beli. Kita lele. Iya, kita lele kan. Itu untuk anak ada tadi kontrabas asli. juga. Anaknya masih 8 bulan waktu itu. Kita lele kan. Ukurannya sama dong kayak gitar lele. Iya betul. 8 bulan. Tapi gue suka manggil Ivan, awal-awal Ivan gabung 2010 itu. Suka ngajakin dia main gitar di rumah. Terus dia suka main gitar sampai subuh-subuh kalau nggak nonton. Terus tiba-tiba enak juga dengar suaranya. Ya udah pas kita take, Van datang dong. Main gitar lele aja. Jadi ya udah keterusan sampai hari ini. Ya. Jadi kayak kontrabas gitu. Oh, itu dari awal. Ya, itu emang Itu sebenarnya emang saya beli karena hadiah lulus S1 sih waktu itu. Hadiah lulus S1 dikasih hadiah double bass, terus emang pengen belajar jazz kan, jadi dan klasik double bass jadinya belajar dan beli itu. Tapi nggak sengaja lu. Ya, tapi Gua main ke kepakainya kosannya berdebu, wah nggak dipakai. jarang-jarang dipakai. Dia mainnya Kan lagi kuliah gitu. Jadi kayak gitu sebenarnya. Sampai kelupaan main ginian dia. Jadi keren loh ini, maksudnya instrumennya ngeliat unik kalian tuh ya. asik gitu. Jadi kadang-kadang tuh suka ubah instrumen nggak sih? Kayak misalkan Mas Is kan pakai gitu ya? iya switch gitu. Buat iseng-iseng. Tadi aku lihat nih pas lagi break guys, Mas Is main kontrabasnya, terus Mas Jomi juga Wah, main itu juga. iseng-iseng aja. Tapi pengen nggak on stage gitu kapan-kapan gimmick bikin kayak gitu? Pengen. Kayaknya seru, terutama kalau main gitar lele semuanya berempat langsung main gitar lele kayaknya seru aja gitu yang kecil. Kalau kontrabas gede banget kayaknya. Tapi lucu sih ya. Yoi. I really like it. Keren Keren banget. Ini ya gue pernah nonton kalian tuh. Kalian pernah bilang bahwa kalau masalah genre kalian tuh lepas ke penonton. Biar penonton sendiri yang menentukan ini maunya genre apa. Itu maksudnya apa Maksudnya sih? apa sih kalau dari kalian sendiri nggak punya genre like what? Satu, mungkin mereka suka atau tidak suka dengan lagu kami tidak mau terbebani oleh hal itu. Dan yang kedua, kami juga tidak ingin terbebani bahwa musik kami seperti ini dan membuat mereka untuk accept itu seperti itu gitu. Jadi
Dan takutnya jadi penjara juga, besok gue mau nyanyi lagu dangdut atau nyanyi lagu reggae atau nyanyi. Karena buat kami sama aja sih. Kayak tadi dengan background yang berbeda tadi malah ketemunya jadi kayak gini. Jadi bawa enjoy aja ya. Gimana adanya ntar aja. Gimana adanya Ntar tiba-tiba ada elektrik gitar, ada distorsi mungkin dikit. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kalian tuh lebih dekat ke genre mana sih kalau boleh tahu? Close to what? Pop aja. Pop aja, still Yes. pop. I like that. Cara nyanyinya pop, terus liriknya lebih ke folk, lebih bertutur ya, lebih bercerita. Karena kami memang lebih suka bercerita. Gue pribadi banyak nulis, lebih suka bercerita. Ketika lu sudah berkarya, itu hak orang lain untuk menilai itu, dan saat itu diterima orang lain, lalu itu menjadi bagian Yes. kota. Aku setuju. Aku You're jadi right. semangat. Oke, sekarang kita mau ngobrol sama Payung Teduh tentang their fanbase. Yeah. Oh, sama Payung Teduh. Oke, Yes, their expression, I love that. Payung Yes, Teduh fanbase. guys, fans kalian tuh banyak banget loh, tahu kan? Tahu. Tahu nggak? Saya sih tahu sih. Alhamdulillah. Fanbase namanya apa? Nggak ada. Payungers, Teduhers, Teduh Addicts. Ada yang bilang ojek payung, ada yang bilang peneduh. Tapi rata-rata bilangnya peneduh. Peneduh tuh keren loh, peneduh. Ya, itu yang paling Ya kan? ini Tapi sih. mereka yang ngasih nama, kami nggak pernah ngasih nama. Oke, tapi kalian manggil mereka apa? Nggak ada. Kalau disambut gitu kayak, misalkan lagi awal performance-nya nih. Assalamualaikum. Ya gitu aja. Halo, selamat sore teman-teman. Oke. Cuma Fair kalau di enough. Twitter sih namanya berdasarkan daerah. Payung Teduh Jember, Payung Teduh JBR gitu kan. Payung Teduh MKS, Payung Teduh SBY, Payung Teduh iya, JGJ gitu. Jadi tetap nama aslinya Payung Teduh. Tapi keren loh. Keren banget. Kalian tuh keren bikin fanbase-nya luar biasa banget. Maksudnya, it's not mainstream music ya bisa dibilang kan. Tapi fanbase kalian tuh kuat. Tight banget sih. Very, Dan very kita solid. juga kaget ya, alhamdulillah. Maksudnya setiap ke daerah selalu ada kejutan, selalu ada cerita gila sih. Gila, Ya. beneran gila. Nggak nyangka sih. Kalau misalkan aku ya, waktu itu nonton Payung Teduh itu bener-bener fansnya semuanya duduk gitu. Nah itu setelah kegilaannya itu. Oh, ya? Kayaknya sekarang setiap kami naik ke panggung, kalau mereka ada yang nggak duduk, Iya. pasti rusuh. Duduk gue, gitu kan. Jadi Makanya kalau nyantai, kita- duduk nonton nyantai. Dan Bebas itu duduk rame nyantai. banget. Hujan deras pun waktu itu, Ya. duduk di Senayan, duduk semua. Mana? Kalau Tapi sekarang kalau naik panggung begini aja. keren banget. Udah bisa bikin partai, udah bisa bikin partai. I was gonna say. Baru ego ngomong. Tapi udah ada yang gambar pohon udah ada. Udah ada. Udah ada. Jadi Pohon gimana? robek nggak ada. Oh, Gitu, pohon boleh. doyong. Ya. Tapi guys, yes. Okay, now we're Okay. gonna talk about your album. Katanya ada album ketiga, bener ya? Insya Allah Tahun sedang ini. dikerjakan. Ya. Harusnya Desember kemarin. Tapi Amin terus. Aduh, Pak, salaman dulu ya. sini nanti kalian berdua album keluar. Amin. Tapi nih tapi kalau itu rezeki, maksudnya semua emang ujian. Bahkan ketika kita dikasih rezeki pun ujian buat kita sendiri, dan berusaha banget. Semuanya rezeki gitu Iya. kan. Ya. Jadwal manggung yang sangat padat kalau buat kami, padat sih, Iya. alhamdulillah. Terus waktu masuk ke studio juga kalau nggak dipaksain banget nggak bisa gitu. Jadi kami berharap karena udah telat hampir ya setahun lah, udah telat setahun. Kata Pak manajer tadi bilangnya realistis Maret ini sih. rencananya ada berapa lagu nih di albumnya? 10 lagu maunya. Sejauh ini udah 8. Ada yang kayak bahasa Inggris atau apa gitu? Tadinya ada tapi nggak jadi ya. Jangan nih. Saya lebih prefer kita pakai bahasa Indonesia aja, biar Nah. orang-orang dengarnya pakai bahasa Indonesia aja gitu. Bahkan yang dari luar pun, dari Jerman, dari Lebih ke Amerika, Jepang. identitas. Iya, Indonesia aja. Fair enough. That's Fair enough. really cool. Good luck for your album by the way. By the way, mau nyanyi lagi kan nanti nih? Yuk. Ya, mau nyanyi lagu apa nih? This next song? Iya. Kasih tahu nggak ya? Nah, itu judul lagunya. Tak ada sore dan udara menjadi segar. Tak ada gelap
lalu mata enggan menatap. Tak ada bintang mati, butiran pasir terbang ke langit. Tak ada fajar, hanya remang malam, semua telah hilang terserah matahari. Harum mawar membunuh bulan, rahasia tetap diam, tak terucap. Untuk itu semua aku mencarimu. Berikan tanganmu, jabat jemariku, yang kau tinggalkan hanya harum tubuhmu. Berikan suaramu, balas semua bisikanku, memanggil namamu. Atau kau ingin aku berteriak sekencang-kencangnya, agar seluruh ruangan ini bergetar oleh suaraku.
Biar seluruh ruangan ini bergerak oleh suaraku. I love it, gila, keren banget, rahasia, itulah lagunya ya. Tapi anyway, ini gue pengen nanya nih, selama kalian manggung, ada nggak sih pengalaman yang paling memorable sampai sekarang? Mungkin fans kalian gimana? Iya, selalu. Kami justru band yang biasa aja, dalam pengertian, dalam persiapan biasa aja, nggak pernah spesial. Oke. Karena buat kami ya panggung semuanya sama gitu, harus serius. Cuman ketika main ke sebuah daerah atau beberapa daerah selalu ada cerita-cerita kayak waktu itu di Jogja. Tragedi heboh sih waktu itu, Lockstock Festival yang kedua. Oke. Yang penggagas acara tersebut sampai akhirnya bunuh diri. Karena banyak hal yang terjadi saat itu, mengundurkan diri. Dan saat itu pertama kali ngejek Jogja, nggak bisa main, kami terlantar, nggak tahu mau tidur di mana, dan fanbase naruh kami di kontrakan mereka, fanbase Oh, Jogja. jadi kalian dikasih tinggal sama fanbase Ya, kalian. Oh, that's nice. Wah, sampai subuh tuh, sampai jam 4 kita masih melek ya, nyari gudeg segala macam, ngomong, Bang itu harus manggung nih, sampai udah sampai sini masa nggak manggung gitu. Iya. Akhirnya nyari tempat, beberapa tempat waktu itu gua lupa sekitar 5 atau 7 tempat gitu. Sampai hampir main di Tembi, hampir main di Sasana Budaya itu apa? Itulah, Bentara Budaya. Akhirnya main di sebuah kafe, di Legend Cafe itu, dan mendadak Pas pagi-paginya kita tahu ternyata dapat kabar kalau promotor acaranya itu ya Bunuh diri. bunuh diri. Wow. Dan karena Dan itu akhirnya kami bikin tanpa izin polisi ya, fanbase bikin acara di sebuah tempat, bikin acara dan sampai diusir sama lurah, RT dan beberapa aparat. Ada berapa fans tuh yang hadir? Banyak, tempat itu katanya biasanya cuma sekitar buat 250 orang, 200 orang, dan Yang hadir? berapa aja gitu ada tuh, penuh sampai pinggir jalan, sampai mobil tertutup, Makan jalan tuh setengah. akan jalan, makanya kami diusir. Mereka duduk di jalanan berarti tuh ya? Sampai duduk di Diusir belakang. om, judulnya berhenti lagu terakhir gitu. Tapi udah gila sih ya, kasih tua sama itunya ya, ketua IO-nya ya. Lagu terakhir ya gitu ini. Soalnya di depan udah ditunggu ini. Jadi gimana? Jadi kami akhirnya bikin acara amal menggalang dana buat keluarganya almarhum semenjak pas kita tahu beliau meninggal kan. Wow. Karena beliau meninggalkan anak dan istri Ya, satu. baru punya Baru punya anak. Iya. Gila ya. Ya istaf ya. Tapi good story. Okay guys, welcome back to Breakout with... They don't talk with Payung Teduh. Oke. Payung Teduh. Akhirnya. What's wrong? What's wrong? So cute. Amit, Salah ya Bim. Allah. Tadi kan kalian tuh bilang bahwa musik kalian di albumnya Indonesia semua, karena identitasnya biar Indonesian. Apa menurut kalian tentang musik Indonesia di zaman sekarang? Sekarang banyak ruang ya, banyak nggak kayak dulu. Kami pun salah satu grup atau kumpulan anak-anak yang suka main musik yang bisa berhasil karena banyaknya ruang yang ada sekarang. Internet sudah Iya benar. sudah, waduh, aksesnya udah bisa dicapai oleh siapapun, dan sebenarnya kita cuma butuh ruang, karena nggak harus ngotot bikin karya ngumpulin modal masuk ke. Iya benar. Setuju Nggak banget. harus karena bikin aja. Kalian bisa melakukan itu dari kamar. Iya benar. Dan itu Keluarin udah banyak EP dari kok. kamar ya? Iya, So nggak, dari easy. kamar plek. Ya, orang bahkan lihat panggungnya di kamar lo gitu. Iya, benar. Bisa. Kalau alasannya Payung Teduh sekarang mau double profession gitu, itu apa? Kalau nggak bekerja, beku aja sih lebih. Justru kami bekerja buat dapetin konfliknya, konflik di luar, konflik di band kadang-kadang, maksudnya emosi atau justru itu yang bikin keren. Iya, setuju. Ide-ide untuk bertahan di dunia selain bandnya atau selain musik ini itu yang bikin kami Iya, punya sesuatu buat dikerjain, jadi idenya ada. tapi itu benar sih, I like that. Enaknya jadi musisi tuh buat Payung Teduh tuh apa? Berteman, punya banyak teman.
Kenalan dengan jalan-jalan. orang-orang baru, banyak dapat cerita baru, banyak dapat inspirasi baru. Kita boleh cover bareng nggak? Aku sih pengen cover bareng nggak Payung Teduh sih. Can I? Gimana nih? Boleh atau tidak nih? Boleh atau tidak nih? Ya, boleh dong, boleh dong. Asik. Alright, thank you so much Payung Teduh udah datang ke Breakout. Hope you enjoyed it. Jangan bosan datang lagi. Mungkin kalau nanti albumnya launching bareng kita juga. Ayo, Asik. Maret yang ramai, ya, yang tunggu. ramai, yang ramai. Pokoknya anytime Asik. kalian mau balik, tinggal balik aja ke Breakout. Abis ini, they're gonna sing another song with you, right? Yes. Alright, so I'll see you on the other side. Bye-bye. Russ brandy in a diamond glass. Everything is made from trees. Time is made from honey, slow and sweet. Only fools know what it means. Temptation, temptation, temptation. I can't resist. Well, I know that she's made from smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must play. Oh no, temptation, temptation, temptation. I can't resist. Oh. Dutch made and a Thailand blue. He's there waiting for you. My will has disappeared. No